Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Melinur Hamzah dengan NIM 23210019. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Siliwangi. Video ini dipersembahkan untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah menulis bahan ajar dengan dosen pengampu Dr. Teti Sobari, MPD. Enam langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Wah, tadi sudah diperlihatkan ya 6 cara untuk mencuci tangan yang benar dan baik. Nah, adik-adik sudah paham tentunya bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar agar kuman terhindar dan tidak ada di tangan kita. Nah, video tersebut merupakan salah satu teks prosedur. Nah, adik-adik udah tahu belum sih apa itu teks prosedur? Sama, aku juga belum tahu. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu teks prosedur, ayo kita pelajari bersama-sama. Let's go! Teks prosedur merupakan teks yang berisikan cara-cara membuat atau menjalankan sesuatu. Teks ini biasanya terdiri dari langkah-langkah dan memiliki struktur yang penting serta pernyataan penting dalam bentuk perintah. Kalian pernah membaca teks prosedur dalam sebuah produk? Misalnya ketika adik-adik ingin membuat Lego, pasti di bungkusnya terdapat teks prosedur atau cara-cara membuat Legonya. Nah, pasti di dalamnya terdapat bentuk kalimat yang berbentuk perintah. Betul nggak sih adik-adik? Betul ya. Lalu tujuannya apa ya teks prosedur itu? Jadi teks prosedur itu bertujuan untuk memberikan instruksi untuk pembaca agar pembaca tidak kebingungan ketika akan melakukan sesuatu. Pembaca akan lebih mudah melakukan hal tersebut. Misalnya ketika adik-adik ingin memasak mie, tetapi adik-adik tidak tahu cara memasak mie. Nah, oleh sebab itu teks prosedur datang untuk membantu kita agar bisa memasak mie tersebut. Apakah adik-adik sudah tahu bagaimana cara membuat teks prosedur? Strukturnya seperti apa? Aku akan memberitahu adik-adik. Yang pertama,
ada judul. Kenapa harus ada judul? Karena jika tidak ada judul, adik-adik pasti akan bingung. Ini teks prosedur apa ya? Lalu yang kedua ada tujuan. Nah, tujuan ini biasanya berisi kenapa sih teks prosedur ini dibuat. Nah, di bagian tujuan inilah adik-adik memberitahu teks prosedur ini dibuat untuk tidak ada material atau bahan-bahan. Nah, material ini biasanya berisikan bahan-bahan atau peralatan yang akan digunakan oleh adik-adik. Lalu yang keempat ada langkah-langkah. Langkah-langkah berisikan tahapan-tahapan ketika adik-adik membuat teks prosedur. Biasanya di tahap langkah-langkah ini menggunakan kalimat perintah. Yang kelima yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, biasanya pada penegasan ulang ini seperti kesimpulan dari seluruhnya, dari mulai judul, tujuan, material, dan langkah-langkah. Di step inilah adik-adik memberikan penegasan ulang. Adik-adik, ternyata teks prosedur itu ada 3 jenis. Lalu apa aja sih? Pertama yaitu teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana biasanya berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak. Biasanya membutuhkan 2 tahap atau 4 tahap untuk melakukannya. Yang kedua ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel. Artinya, tujuan teks tetap tercapai meskipun pembaca tidak melakukan langkah-langkah secara berurutan. Mengerti? Lalu, yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Biasanya membutuhkan alat dan bahan dengan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. Dalam teks prosedur ini, tak jarang kita menemukan subtahapan sebelumnya menuju langkah selanjutnya. Nah, tentunya dalam teks prosedur, kaidah kebahasaannya harus ada dong. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu apa aja sih? Yang pertama ada kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Nah, yang kedua ada kalimat konjungsi. Yang ketiga ada kalimat numeralia. Yang keempat ada kalimat pronomina. Yang kelima ada verba. Nah, itu dia adik-adik teks prosedur. Sekarang adik-adik sudah paham kan soal teks prosedur itu apa? Lalu sekarang karena adik-adik sudah paham teks prosedur itu apa, aku akan memberikan soal untuk adik-adik. Jadi siapa yang bisa menjawabnya akan mendapatkan hadiah. Jadi jangan lupa untuk dijawab ya adik-adik. Sampai jumpa.